Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan para petani walet. Bagaimana kabarnya ini? Lama tidak berjumpa, ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan salah seorang subscriber saya di channel YouTube. Dia bertanya bahwa bagaimana Bang, ini saya di RBW saya menggunakan banyak kotak nasi styrofoam. Nah itu hampir di semua itu sudah banyak sarang di kotak nasi styrofoam tersebut. Bilangnya bagaimana kalau panennya? Apakah dipanen sarangnya aja atau sekalian panen sama kotak nasinya? Nah jadi baiklah rekan-rekan sekalian yang berbahagia dimanapun berada. Jadi alat pancing menggunakan kotak nasi styrofoam itu adalah bersifat sementara. Karena menurut pengalaman saya ini, menggunakan kotak nasi untuk pancingan burung walet supaya cepat menginap dan bikin sarang itu kotak nasi memang sangat jos. Sudah terbukti, ya. Saya mulai di awal itu sudah lama, bertahun-tahun kok ndak mau banyak yang menginap dan bersarang. Nah saya coba pasangkan kotak nasi itu. Saya coba beli 20 biji, potong 4, baru saya kasih lakban, tempelkan di siripnya. Nah, hampir di semua yang saya tempelkan kotak nasi itu, di situ dia membuat sarang. Padahal di sampingnya ada juga di situ saya pasang besek atau bakul. Dia malah lebih cepat membuat di kotak nasi tersebut. Nah, cuma rekan-rekan sekalian, burung walet bikin sarang di kotak nasi styrofoam itu cuma sementara pancingan saja, sekali pakai saja. Kalau sudah kita mau panen, ya langsung dicabut sama kotak nasinya. Nanti dia akan berpindah membuat sarang di sirip atau di tempat yang lainnya. Nah itu untuk panen. Tapi rekan-rekan sekalian, saya sarankan diusahakan kalau mau panen, usahakan sampai banyak dulu sarangnya. Kalau mau cepat populasinya berkembang lebih pesat, itu diusahakan paling tidaklah sarangnya itu mencapai 100 sarang. Biarkan dia bertelur di sarang yang ada di kotak nasi itu, dia bertelur, netas terbang anaknya, biarkan lagi. Nanti paling 2 minggu atau lebih itu nanti dia pasti akan bertelur kembali di situ. Nah dengan cara demikian dia akan cepat perkembangan populasi walet di gedung walet kita. Tapi kalau umpama dia baru sekali bersarang, umpama kita langsung panen sarangnya, ambil sarangnya, nanti dia membuat sarang itu bisa jadi sampai sebulan, bahkan sampai 2 bulan dia bikin sarang baru. Kemudian dia baru lagi bertelur. Belum lagi mengeramnya, menetasnya, kemudian sampai terbangnya. Tapi kalau Anda biarkan dia umpama disarang di tempat kotak nasi tersebut, biarkan dulu dia bertelur, netas, terbang anaknya dalam jangka 45 hari. Kemudian tidak lama, 2 minggu lagi dia bertelur lagi. Jadi makin cepat perputaran perkembangbiakan burung walet di gedung kita. Nah itu rekan-rekan sekalian ya. Nah itu kalau kita menggunakan kotak nasi styrofoam. Tapi itu saya akui memang sudah banyak yang menggunakan. Jadi banyak yang sudah mencoba trik saya menggunakan kotak-kotak nasi. Banyak yang mencoba. Kemudian dia ada yang nelpon sama saya langsung. Bagaimana Bang ini? Alhamdulillah saya pakai kotak nasi. Alhamdulillah sudah banyak yang bersarang di kotak nasi. Alhamdulillah saya bilang. Mudah-mudahan makin sukses saya bilang. Nah tapi saya sarankan sama dia supaya usahakan sampai kalau bisa ditahan sampai 100 sarang lah.
kalau mau cepat populasinya berkembang. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, nah itulah tentang kita menggunakan kotak nasi untuk pancingan burung walet. Nah, itu sekali pakai saja. Karena kalau kotak nasi itu tidak bisa dipakai 2 kali karena langsung dia rusak. Ketika kita panen langsung dia rusak. Biarkan dia membuat sarang di sirip supaya sarangnya lebih mantap. Nah, begitu. Nah, kemudian berbeda dengan kita menggunakan bakul. Kita menggunakan anyaman bakul atau besek yang terbuat dari bambu itu berbeda rekan-rekan sekalian. Kalau kita menggunakan bakul atau besek itu, nah itu sekali kita pasang itu bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Sampai bakul itu betul-betul rusak. Itu masih kita gunakan. Nah, buktinya punya saya ini, alhamdulillah, seumur segedung walet saya ini sudah sekitar 5,5 tahun. Nah, itu sudah banyak membuat di bakul yang lurus, besek yang lurus ataupun yang di bakul itu. Sekali kita panen, biar lagi nanti bikin lagi di situ. Nanti dia bahkan kalau sudah ada sarang satu di bakul itu, nanti dia membuat keliling di situ. Nah, bahkan ada yang sudah sampai 4 sudah berderet sarang di dalam bakul. Bahkan kalau sudah banyak, malah dia bikin di luar bakul tersebut. Nah, jadi di satu bakul itu burung walet cepat berkoloni. Mantap itu ya. Nah, kalau itu kita gunakan, itu bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Tapi saya sarankan gunakan bakul yang besar, yang bambunya agak tebal. Nah, itu dia tahan lama. Tapi kalau menggunakan bakul yang kecil, kemudian dia bambunya tipis, nah itu sekali dia bikin sarang itu nanti di sudutnya itu dia kadang-kadang mengerucut. Nah, jadi burung sarang itu nanti kotak bakul itu nanti mengerucut dia. Nah, jadi bentuk sarangnya tidak bagus. Tapi kalau menggunakan bakul yang agak besar, bambunya agak tebal, yang seperti yang saya pakai itu, nah itu biar dia bikin dimanapun, tetap dia sarangnya itu bagus bentuknya. Karena bambunya itu kuat, ya agak tebal bambunya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menggunakan kotak nasi. Mantap, jos, yang mudah-mudahan makin berkembang RBW-nya. Ini sudah banyak bukti ya, sudah banyak yang membuktikan. Saya pun ketika saya merehab ada gedung teman-teman, saya pasangkan itu kotak nasi itu. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjut pada episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.